Smart Business. Halo Smart Listeners, apa kabar? Kembali berjumpa bersama saya Daryl Adam. Dan kali ini di sebuah konten yang ternyata kita akan diajarkan bagaimana caranya agar bisa lebih kreatif ya. Nah, bicara masalah kreativitas itu posisinya ada di urutan yang kedua. Yang pertama tentunya adalah ide. Yang kedua, ide diolah bersama dengan tim Anda, kemudian menjadi sebuah kreativitas. Dari kreativitas inilah tantangannya begitu banyak sehingga butuh cara bagaimana sih itu menjadikannya sebagai sebuah bentuk inovasi. Yuk kita bahas bersama dengan salah seorang pebisnis dan beliau juga pemilik usaha yang bertajukan Owner Balon For You. Ada Sis Eka Suryani. Halo Sis, apa kabar? Halo Pak Daryl. Sehat? Sehat. Thank you waktunya ya. Sama-sama, thank you. Ini banyak banget nih balon-balon dekorasi yang dikaryakan dan kesempatannya pun ada di meja ini. Ya. Ini karya sendiri? Iya. Sebanyak ini? Ya ini kebetulan karyawan aku yang bikin. Oke. Jadi tadi sebelum kesini aku minta tolong buatin dong contoh buat bisa dipajang. Display. Ya, di display. Oke. Tapi tiap bentukan ini beda-beda ya. Beda-beda. Sis Eka ya. Beda-beda. Kreativitas di sini ada. Ya. Apa sih arti kreativitas dari usaha yang digeluti sama Sis Eka ini? Kreativitas seperti yang kita tahu ya, kayak di dunia ini tidak ada yang baru gitu. Jadi kita banyak referensi-referensi dari luar, ide-ide dari luar yang kita serap, terus kita memunculkan ide baru dari sana gitu. Jadi kita kayak membuat sesuatu yang baru lah dari yang udah ada di sekeliling kita. Oke, berarti sebetulnya tantangannya tuh berat juga ya. Lumayan. Ketika mungkin seorang customer mesen dengan kreativitas yang beda-beda, itu kan perlu pemikiran yang nggak sebentar ya Sis Eka ya. Iya. Mewujudinnya gimana dengan tim yang bertugas saat itu? Kita selalu dengar dulu marketnya seperti apa, maunya seperti apa, terus kita cari referensi-referensi dan kita discuss sama tim kita gimana kita bisa mewujudkan ini nih, tapi nggak mau yang biasa-biasa aja pastinya dong. Jadi kita banyak brainstorming, selain ide udah ada tapi kan tetap kita harus pikir juga idenya ini possible gak diwujudkan gitu. Jadi ada masukan dari sana kita jadi tahu lah gimana cara ide ini dieksekusi, ya itu bersama-sama tim yang ada. Oke, dari tim sendiri berapa orang yang standby sampai dengan saat ini masih in charge? Sekarang kita ada 25 orang. 25 orang dibagi-bagi divisinya. Dibagi beberapa divisi. Boleh cerita dikit nggak divisi apa aja? Sehingga kan produknya ini kan disukai oleh masyarakat ya. Karena hukum ekonomi kan masih berlaku gitu. Kita nggak bisa ngeluarin sebuah produk yang masyarakat nggak nangkep. Yes. Nah, paling tidak apa yang dimau masyarakat itulah yang kita hasilkan. Tapi nanti kita simpan pertanyaan itu ya. Siap. Kita mau bahas tentang internalnya dulu. Berapa tim yang bertugas di usaha ini? Kita kurang lebih ada 25 orang ya. 25 orang itu kita ada divisi, kita ada retail juga. Oke. Terus kita ada service gift itu yang lebih kayak gini lah, yang kecil-kecil kayak gini. Terus kita ada divisi dekorasi itu lebih buat event-event. Jadi tim datang ke lapangan seperti itu. Terus kita ada divisi kreatif, kita ada desainer, kita ada marketing juga, ada sales, ada admin, sama produksi gitu. Kita ada produksi dan ada juga yang bantu di human manajemennya. Oke, berarti secara struktural organisasi bisnis udah oke lah ya, udah cukup ya. Tapi kan pertanyaannya kan balik ke poin yang tadi saya sempat tanyakan nih, Sis Eka. Market itu kan kadang-kadang kepengennya beda ya, sehingga si pemilik bisnis harus berpikir keras lagi nih. Oh iya, kemarin udah gambar yang ini atau model yang ini, nggak mungkin kan kita kasih yang ini lagi. Nah, memadupadankan sebuah konsep yang dijadikan sebagai sebuah sarana untuk inovasi baru dibandingkan kreativitas yang lama tuh gimana caranya dari sisinya owner? Dari sisi aku kalau sekarang karena udah punya tim ya, jadi kita banyak brainstorming itu sama divisi kreatif gitu. Jadi untuk sekarang Alura itu kan customer akan memberikan discuss kemauan mereka mau seperti apa itu sama sales kita gitu ya, sama admin kita. Nah dari sana baru dibawa ke tim kreatif ini, apakah memungkinkan buat tema-tema seperti ini. Kalau memungkinkan ya oke, ayo kita eksekusi gitu. Tapi
kita di proses eksekusi itu kita discuss lagi, misalnya lah tema Elsa gitu, kita udah sering bikin tema Elsa, kita nggak mau bikin Elsa yang sama gitu. Kalau kali ini kita bikin apa ya, itu kita banyak ya untuknya teknologi sekarang udah luas ya, jadi kita banyak googling juga, kita banyak sekarang Pinterest, kita bisa searching dan Instagram juga banyak banget insponya, jadi dari sana kita cari-cari, kita sense gimana kalau bikin ini. Nah itu kan visualnya banyak ya, ada dari warna, ada dari bentuk, ada dari properti lainnya, properti pendukung, itu kita gabungin, jadi nanti dapatnya sesuatu hal yang baru lagi sih. Oke, walaupun kayaknya tantangan banget ya Sis Eka ya. Itu kan nggak cukup cuman sehari 2 hari untuk bisa membuat sebuah konsep kreativitas baru. Nah, klien sendiri apakah memang pertama kali ditawarkan dengan model-model yang baru atau sesuai dengan maunya mereka agar kreativitas tetap terasah nih dalam hal ini? Kita jujur kita seneng banget dapet customer tuh yang mereka udah tahu kan portfolio kita. Maksudnya kita kan sering post apa hasil kita post lah di Instagram. Mereka udah tahu, terus mereka cuma tinggal bilang, oh saya mau temanya Mickey Mouse, terserah kamu deh diapain gitu, Mickey Mouse-nya kayak gitu. Ya nanti dari sana kita lebih enak lagi diskusi. Oh kita bikin konsepnya, kita kasih lagi ke customer ini. Ini kita bikinnya seperti ini, udah suka belum? Kalau belum ya kita revisi lagi, kita olah lagi. Berarti sebetulnya sudah ada template yang ditawarkan secara sistematik ya dari usahanya Sis Eka agar customer bisa memilih. Cuma pertanyaannya mungkin gimana caranya memberikan sebuah tampilan baru, kreativitas baru ya. Pernah berusaha untuk menyeimbangkan nggak antara sisi fungsionalitas dan juga kapabilitas dari tim? Tentunya ya, karena balik lagi kita nggak bisa mengesampingkan dari sisi produksi gitu. Jadi kita udah bagus idenya, tapi dilihat oh ini acaranya tinggal 3 hari lagi, 4 hari lagi gitu. Kita harus pikir yang lebih efektif. Kita bikinnya desainnya seperti apa, materialnya kita bikinnya seperti apa, ya itu pasti akan kita seimbangkan sih keduanya itu. Jadi selain fungsi visual, tapi kita harus lihat waktu produksi juga kayak gitu. Ini kalau ini bilangnya satu apa? Satu item, satu balon atau gimana? Bisa jadi satu produk sih. Satu produk ini. Kita nggak bahas masalah harga ya, tapi tingkat keawetan dari produk ini berapa lama kira-kira Sis Eka? Ini maksimalnya 1-2 hari kalau balon, tapi dia akan seiring waktu dia paling akan mengempes, tapi masih kelihatan sih bentuknya gitu. Cuman kalau buat anak-anak udah sedih ya begitu kempes ya. Iya sih. Ntar perlu order ulang lagi. Itu pangsa pasarnya di situ ya. Iya. Segmen marketnya makanya kemana? Makanya nggak bisa disimpan lama-lama. Iya. Dia beli lagi. Oke, setuju. Segmen marketnya kemana nih kira-kira Sis Eka? Kalau kita menengah, B to A, menengah ke atas. Tapi untuk harga kita sebenarnya kita start dari 50.000 ke atas ya, which is untuk sebuah event yang nggak bisa diulang lagi, I think bisa di-achieve everyone gitu. Memorinya nggak akan pernah bisa terulang gitu ya. Apa lebih ke B2B atau ke B2C? B2C dan B2B dua-duanya. Kalau event kita dekorasi kita banyak juga B2B. Tapi kalau yang produk seperti ini banyak B2C. Lebih ke B2C ini. Dan ini ke pasar digital juga ya? Pasar digital maksudnya kayak gimana? Jual di Instagram, di sosial media, seperti itu. Di website kita. Customer lebih memilih yang kemana? Ke direct langsung ke workshopnya, ke WhatsApp atau gimana? Untuk sekarang ini lewat Instagram dan WhatsApp sih. Oke. Lebih lakunya tuh lewat situ ya, karena bisa direct message langsung ke ownernya. Satu pertanyaan terakhir saya mau bahas, menyeimbangkan antara konsep pemilik dan tim yang mengeksekusi. Ini kan kayaknya ada aha moment ya, waktu-waktu di mana kreativitas itu timbul. Dan biasanya orang-orang yang kreatif itu ketika timbul, saya pribadi langsung nyatet biar nggak lupa. Betul. Nah ini gimana ilmunya? Boleh sharing nggak tentang kreativitas ini nih? Jadi setiap ada sesuatu yang di kepala saya juga catat di notes di notes gitu. Bahkan langsung aja di grup. Tapi ya kadang ya kalau udah malam nggak enak gitu ya. Ada chat. Jadi ya di notes, nanti abis itu langsung kita lempar aja ke grup
ini ada ideanya, atau nggak cuma ide untuk suatu project, kayak lagi jalan-jalan siapa ada yang lucu potret, ini next time kita bisa bikin kayak gitu. Berapa lama adaptasinya dari pemikiran ide, dari aha moment yang didapat sama Sis Eka, terus bisa diaktualisasikan ke tim? Itu kan pasti butuh penyampaian dulu, maksudnya agar bisa menjadi seperti ini. Nah itu tim berapa lama menangkap momentum itu? Sebenarnya ini kalau belum ada projectnya, gitu kan kita sifatnya cuma reference yang kita kasih ke tim ya, gitu. Tapi kalau sudah ada projectnya ya biasanya kita kasih timeline, tanggal segini udah harus produksi nih, jadi tanggal segini harus udah selesai konsepnya, ya kita meeting kayak gitu. Itu harus dijelasin, ini mau bahan apa, ini mau mekanismenya seperti apa, kayak gitu. Berarti sebenarnya kerjasama tim juga dibutuhkan gitu ya? Sangat. Kalau untuk promosi sekarang secara internal, boleh nggak disampaikan kemana kira-kira smart listeners yang menyaksikan perbincangan kita di Smart Business ini bisa nyampe langsung ke seorang Sis Eka selaku ownernya? Instagramnya apa, websitenya, atau ada YouTube-nya untuk pembelajaran? Untuk lihat-lihat portfolio kita atau hasil-hasil kita itu lengkapnya bisa di Instagram, di balloonforyou.id. Kemudian untuk event-eventnya, project yang udah pernah kita bikin itu ada di Instagram juga, balloonforyou.event. Kemudian kita ada website juga, balloonforyou.id. Di situ lengkap produk-produk yang kita tawarkan beserta harganya gitu. Dan bisa langsung tersambung sama sales kita buat tanya-tanya lebih lanjut. Pesan kepada seperti itu, saya juga menggeluti bidang kreativitas, apa yang mau disampaikan? Kreativitas itu salah satu yang nggak bisa digantikan dengan AI menurut saya. Gitu. Jadi walaupun AI itu kreatif, tapi kreativitas dari kita pasti lebih out of the box lah, asal kita kasih ruang aja buat kita mau kasih waktu buat mau berpikir. Kreativitas itu nggak bisa muncul tiba-tiba gitu, kasih waktu buat brainstorming, buat discuss, ya buat kreativitas sendiri itu bertumbuh gitu. Baiklah. Dunia kreatif itu tidak pernah terduga, bisa muncul kapanpun juga, sehingga yang disebut dengan aha moment itu begitu ada langsung tangkap, paling tidak dicatat untuk diingat kembali dan diaktualisasikan dalam konsep bisnis Anda. Segitu dulu untuk hari ini. Kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Sampai jumpa. Smart Business. Lead you better.